لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara pemirsa Kifah Channel rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali membuat konten di akhir tahun ini dengan mengangkat tema muhasabah akhir tahun. Sebagaimana konten kita sebelumnya telah terlaksana, yaitu membahas beberapa pembahasan terkait ideologi dan seterusnya, dan kini kita kembali di menyambut awal tahun, kita kembali dengan tema tadi yang disebutkan dengan pembicara insyaallah Ustadz Syarifuddin Caniago. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada beberapa yang pengen kita bahas terkait muhasabah akhir tahun, yaitu nanti akan kita tanyakan kepada beliau. Yang pertama kita akan menanyakan terkait muhasabah. Apa sih itu Ustadz muhasabah? Ya, mungkin Ustadz bisa menjelaskan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya kita ini bisa kembali bertemu dengan para pemirsa semua Kifah Channel Padang Sidempuan. Mudah-mudahan kedepannya itu kita bisa continue ya untuk mengupload konten-konten dakwah untuk mencerdaskan umat. Nah, tadi itu dia tema yang kita usung di kali ini adalah tentang karena kebetulan kita berada di akhir tahun ya. Di akhir tahun 2022 dan sebentar lagi kita akan masuk 2023. Maka kita membawa tema muhasabah akhir tahun. Jadi tentu di sini kita ada kata baru ya yang itu bukan berasal dari bahasa Indonesia, sebenarnya di bahasa Arab, yaitu tentang muhasabah. Jadi muhasabah itu sebenarnya dia terjemahnya dalam bahasa Indonesia adalah introspeksi. Introspeksi ya. Jadi memang ini dibutuhkan ya, dibutuhkan bagi siapa saja introspeksi itu, bagi orang-orang yang mempunyai suatu tujuan kemana dia hendak pergi atau dia tujuan target karir dan segala macam, maka dia harus sering muhasabah introspeksi, sehingga dia melihat apakah dia itu sudah ada progres maju atau dia masih berdiri di tempat atau kadang-kadang dia justru mundur gitu kan dari tujuan yang hendak dicapainya ya. Itu gunanya muhasabah. Dengan begitu kita bisa, siapa saja bisa melihat keberhasilan yang sudah selama ini ya. Dan kemudian dari muhasabah itu juga kita bisa melihat hal-hal yang buruk ya, yang mungkin membuat kita semakin jauh dari tujuan kita, dari keberhasilan kita ya. Sehingga dengan muhasabah itu akhirnya kita bisa kemudian mengambil suatu kesimpulan bahwa ada hal-hal yang harus saya rubah. Ya, harus saya rubah di hari belakangan, hari yang lalu untuk kemudian kedepannya itu saya bisa lebih baik dalam mencapai tujuan dan segala macam itu ya. Jadi itu dibutuhkan ya. Nah, dan di sini ada dua aspek sebenarnya muhasabah itu yang dibutuhkan manusia ya. Pertama tentunya dia muhasabah secara individu ya. Nah, berarti dia muhasabah diri sendiri ya, muhasabah diri sendiri kita. Dan di sini tentunya itu ketika kita ini adalah konten dakwah, maka yang kita maksud muhasabah diri kita itu adalah introspeksi diri kita itu dari sudut pandang Islam.
Nah, karena kita konten dakwah ini, ada orang itu yang dia muhasabah itu dari umpamanya dia seorang koruptor gitu kan, dia muhasabah juga dia gitu. Karena masih sedikit yang dia dapat kan, gimana muhasabah agar semakin besar hasil korupsinya gitu kan. Nah, jadi kita tidak ya, kita karena kita seorang muslim dan kini kemudian konten kita konten dakwah, tentu muhasabah yang kita maksud sini adalah muhasabah diri kita dari pandangan Islam untuk melihat kondisi kita di tahun 2022 ini bagaimana sih dalam pandangan Islam, apakah sudah dalam kondisi yang baik atau masih buruk ya. Baru kemudian kita ambil kesimpulan untuk menghilangkan yang buruk-buruk itu ke depan. Nah, kemudian dia ada muhasabah secara kolektif ya, secara kolektif itu ada dua. Nah, itu mungkin yang dulu pembukaan dari saya penjelasannya. Terima kasih Ustaz. Jadi muhasabah itu Ustaz ada dua deh Yeah. yang dikatakan tadi muhasabah secara individu dan dikatakan dia muhasabah secara kolektif. Bagaimana yang dikatakan itu Ustaz yang namanya muhasabah individu itu? Ya, tadi sudah saya sampaikan sedikit ya. Jadi itu ya. Jadi muhasabah secara individu itu adalah muhasabah yang dilakukan oleh oknum pribadi ya kepada dirinya sendiri ya. Dia bukan melihat orang lain ya, dia melihat dirinya sendiri. Jadi kacamatanya tentu dia kacamata sandaran muhasabah itu untuk menentukan apakah dia dulu di tahun 2002 itu buruk atau baik, itu harus dengan sandaran Islam ya, Islam. Jadi di sini dia tentunya dia yang kita lihat adalah diri kita itu di 2022 itu apakah diri kita itu dia sudah berada dalam ketaatan atau masih dalam kemaksiatan ya. Nah, jadi dia ada konteks-konteksnya itu yang sehingga diperlukannya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga dalam Al-Qur'an jelas ada di situ perintah untuk muhasabah gitu kan. Dalam firman-Nya Allah menyebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun ya. Jadi situ ya. Jadi bertakwalah ya hai orang-orang beriman, berarti kita muslim, bertakwalah kepada Allah dan kemudian perhatikanlah dirimu ya, perhatikanlah dirimu dari apa-apa yang kamu lakukan untuk hari nanti ya, ya. Dari situ bertakwalah kepada Allah karena Allah itu Maha mengetahui ya apa yang kamu lakukan. Jadi situ kita ini adalah firman Allah itu adalah perintah bagi kita untuk terus evaluasi ya, evaluasi introspeksi diri tadi. Apakah kita udah semakin baik untuk tadi itu, untuk hari esok ya. Yang di sini maksud hari esok bisa dia esok dalam artian besok gitu kan. Bisa dia esok itu yang dimaksud esok itu di hari akhirat kelak ya gitu kan. Jadi akhirat kelak. Jadi itu. Jadi dia muhasabah kita itu sebagai diri adalah sudah bagaimana kondisi kita itu ketika kita pikirkan tentang kondisi kita nanti di akhirat. itu dia kalau dia dalam muhasabah. Jadi sini yang penting di sini adalah muhasabah itu dia harus dengan sandaran prinsip-prinsip dalam Islam, ajaran Islam ya. Nah, jadi di sini ada sedikit permasalahan gitu kan. Ketika ada seorang mukmin ya, dia ingin muhasabah diri ya. Jika kemudian dia pemahamannya tentang Islam itu sangat rendah, tentu muhasabahnya itu tidak sempurna. Karena tetap dia tidak tahu apa-apa yang sudah salah dilakukannya di kemarin gitu kan. Karena dia tidak tahu hukum-hukum perbuatan yang sudah dilakukannya itu ya. Karena banyak di antara kita sekarang itu ketika dia muhasabah untuk melihat dia sudah baik, sandarannya hanya apakah saya sudah sholat, ya kan? Apakah di dalam Ramadan saya sudah puasa, ya? Apakah saya sudah menunaikan zakat atau dia melaksanakan haji? Padahal ya banyak sekali itu perbuatan-perbuatan kita itu yang semuanya itu ada aturannya di dalam Islam, sehingga bisa kita lihat. Jadi di sini perlunya bagi seorang mukmin itu
jika dia ingin melakukan muhasabah secara baik, maka dia juga harus mengkaji Islam itu secara mendalam, sehingga dia tahu dia hukum-hukum dari seluruh perbuatannya. Jadi tidak cuma tadi itu masalah sholat, puasa, zakat, haji, dan banyak lagi. Itu mungkin yang pertama. Saja muhasabah itu harus mengkaji Islam secara mendalam agar dia mau. Nah ini kita tadi udah dua tadi Ustaz sebut, muhasabah individu dan muhasabah kolektif. Kita harus menggali juga nih Ustaz, mengkaji. Bagaimana yang dikatakan itu dia muhasabah secara kolektif tadi Ustaz? Ya, kalau dalam kita karena kita ini kebetulan tadi seperti disebutkan itu adalah kita Muslim dan ini adalah konten dakwah gitu kan. Maka tentunya yang disebut dengan muhasabah kolektif itu adalah muhasabah kita umat Islam secara kolektif ya, secara kolektif. Nah, jadi di situ menunjukkan bahwa kita itu sebagai seorang Muslim kita tidak boleh berhenti hanya memperhatikan diri kita sendiri, muhasabah diri ya. Kita harus peduli tentang nasib kita sesama umat Muslim, saudara-saudara kita yang lain ya. Sehingga kemudian itu menjadi muhasabah juga bagi kita, kondisi secara umum bagi kita umat Islam ya. Nah, umpamanya di negeri kita ya, negeri kita ini kondisi kita sebagai seorang Muslim, seluruh Muslim di negeri ini bagaimana saat ini. Itu yang pertama ya, muhasabahnya itu. Kemudian muhasabah yang keduanya itu bisa kita apakan dengan kondisi negeri, nah negerinya sendiri ya. Karena kondisi umat Islam di suatu negeri itu sangat tergantung kepada kondisi negerinya. Ya. Karena negeri itu nanti ada di situ aturan yang dilakukan oleh pemerintah gitu kan. Dan itu setiap Muslim itu akan terikat dengan aturan-aturan tersebut. Ya. Jadi kalau ada kebijakan dari pemerintah di suatu negeri itu yang buruk, maka itu akan berdampak buruk bagi umat Islam. Maka di situ kan, jadi ada muhasabah terhadap kondisi kita umat Islam dan tidak boleh kita lepaskan dengan muhasabah juga kepada penguasa di dalam negeri, termasuk kebijakan-kebijakannya ya. Nah, sementara ya, nah itu dia yang kedua. Yang kedua. Jadi ada muhasabah karena dia tadi itu yang saya sebutkan tadi berkaitan benar ya, berkaitan benar antara kondisi umat dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat di dalam suatu negeri. Sehingga tidak bisa kita kemudian melepaskan ketika kita muhasabah terhadap kondisi umat, itu harus tidak bisa lepas dengan muhasabah juga kepada kebijakan dari penguasa gitu kan, penguasa di dalam suatu negeri. Itu. Ya, terima kasih. Jadi dia muhasabah secara kolektif ini bisa memperhatikan secara umum saja. Ya, baik umum. Dia kondisi negeri, baik dia kondisi umat yang terikat saat ini. Ya. Jadi melihat aturan-aturan saat ini, Ustaz. Ya. Ya, banyaklah penyebab kita itu emang lepas ya, bahkan bertindak kemungkaran karena aturan tadi terikat dari ini. Apa sih Ustaz penyebabnya itu sehingga perlu kita untuk memuhasabah itu? Kita harus mengetahui sebab itu, asbab musabab terjadinya itu Ustaz, terkait aturan ini. Ya, yang pertama mungkin kita melihat dulu tentang apakah kondisi kita sekarang ini baik atau enggak. Ya. Kalau emang dia baik ya nggak perlu kita cari sebab gitu kan. Udah baik ya. Nah, tapi kalau kita temukan bahwa kondisi kita itu buruk, baru kita kemudian kita melihat sebab kenapa ini buruk, sehingga kemudian ketika kita memahami sebab itu kita bisa mengambil solusi jalan keluar agar bisa keluar dari ini permasalahan yang menimpa negeri secara umum dan umat Islam secara khusus. Nah, kita lihat sekarang ini dia pertama itu kita ya di negeri ini fakta ya, bukan kita hendak menjelek-jelekkan mengapa-apakan, ini fakta ya. Fakta yang terjadi itu adalah terjadinya kondisi jauhnya penduduk negeri dari kesejahteraan ya. Kesejahteraan itu indeks tentang kemiskinan terus meningkat dan kemudian pengangguran meningkat ya. Kemudian dia ada lagi permasalahan-permasalahan yang muncul gara-gara
ketidaksejahteraan itu dengan munculnya perbuatan-perbuatan kriminal, ya. Karena mereka itu kesulitan untuk mendapatkan memenuhi kebutuhan hidupnya, akhirnya mereka mencari jalan-jalan yang melanggar aturan dalam negeri ataupun aturan dari Islam sendiri untuk memenuhi kebutuhannya itu. Dan kemudian dia masalah keamanan, ya, kita pun gara-gara itu tadi adanya tindakan kriminal yang semakin parah itu, ya itu kita menjadi tidak mendapatkan keamanan dan juga keadilan, ya. Nah, keadilan kita tahu, ya, apalagi terhadap umat Islam sekarang ini, ya. Terlihat itu timpang sekali, ya, keadilan itu terhadap umat Islam. Jadi ketika ada dari kalangan umat Islam, ya, terutama dia dari kalangan tokoh-tokoh Islamnya itu melakukan suatu perbuatan yang kadang-kadang kita melihat itu dakwah, gitu kan, itu dakwah, itu ajaran Islam yang mereka sampaikan. Tapi itu kemudian itu bisa membuat mereka dikriminalisasi, ya, dan kemudian bisa dikenakan hukuman penjara dan segala macam, ya. Begitu juga dengan orang-orang yang berani menghina ajaran Islam, melecehkan ajaran Islam, itu semuanya itu ternyata bisa tidak terjangkau hukum, ya, tidak terjangkau hukum. Jadi terlihat ketidakadilan itu sangat nyata sekarang, ya. Jadi begitu juga tentang para pejabat pemerintah yang mestinya itu mereka itu konsen untuk memikirkan nasib rakyat, ya, ternyata mereka itu terlihat aktivitasnya itu justru untuk kepentingan dirinya sendiri, ya, dengan melakukan korupsi di mana-mana, yang kemudian melakukan lagi membuat kebijakan-kebijakan menurut pesanan-pesanan dari para oligarki, ya, yang menyengsarakan rakyat, ya. Itu. Jadi semua itu. Jadi apalagi kemudian itu ajaran-ajaran Islam itu mulai distigmatisasi sebagai sesuatu yang buruk, ya, radikal dan segala macamnya. Dakwah itu dihalang-halangi, dicitra burukan, kemudian istilah-istilah dalam Islam itu yang sebenarnya itu istilah mulia, karena itu ajaran Islam akhirnya diapakan sebagai sesuatu yang tidak boleh kita ucapkan. Pokoknya dia masalah jihad, ya, masalah menyerukan untuk menerapkan sistem Islam, ya, dalam negeri, ya, padahal itu ajaran Islam, ya, itu akhirnya tidak boleh. Jadi itulah semua yang terjadi. Jadi kalau penyebabnya saya rasa itu ada beberapa hal, ya. Pertama, dia memang penyebab yang paling utama adalah karena kita itu menerapkan sistem yang lain selain Islam. Tentunya ketika kita menerapkan sistem yang lain dengan selain Islam, tentunya sistem yang lain itu akan dengan sendirinya itu berupaya agar sistemnya itu tetap eksis, ya, dengan menghalangi adanya sebuah sistem lain yang keluar, yang mau bangkit, ya. Nah, maka kemudian itu makanya mereka yang pemerintahan yang bersistem sekuler itu akan berusaha untuk menghalang-halangi itu bangkitnya sistem yang lain. Apakah itu ideologi atau sistem komunisme ataupun itu Islam, ya. Dia tetap ingin eksis, itu yang pakai sekulerisme yang ada di negeri ini, ya. Nah, itu yang pertama, ya. Sehingga kemudian terjadilah upaya-upaya mereka untuk mendiskreditkan Islam, mencitra burukan Islam, dan kemudian kriminalisasi kepada tokoh-tokoh yang menyuarakan untuk penerapan sistem Islam, ya. Kemudian keduanya itu dia sistem ini sekuler ini adalah tadi itu kalau dia ini sistem yang walaupun dia bukan berasal dari Islam, kalau ini mendatangkan kebaikan itu masih lumayan, gitu kan. Ternyata ini sistem batil karena memang dia sebagai antitesis dari Islam. Kalau sistem Islam itu disebutkan dia memberikan keberkahan kepada penduduk negeri, ya. Ini sistem yang ini tentunya akan berdampak sebaliknya, akan mendatangkan kesulitan, keapaan.
Dan ini semua kita sudah lihat ya di saat ini di seluruh negeri ya. Kita sudah lihat keburukan-keburukannya itu. Seperti yang disampaikan itu dalam firman Allah itu, Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas ya. Sudah kelihatan kerusakan-kerusakan di darat maupun laut ya, akibat perbuatan tangan manusia. Itu kan makanya Allah mengatakan itu akan menimpakan sebagian akibat itu kepada manusia. Itulah kita lihat sekarang itu muncul, sudah kita sulit, datang lagi musibah. Musibah berupa bencana alam ya, udah kondisi sulit, datang lagi musibah bencana alam berupa banjir, gempa, gunung meletus dan segala macamnya ya. Dan itu dia kita melihat dari firman Allah itu dia akibat perbuatan manusia ya, dan ditimpakan Allah lah. Apa gunanya ditimpakan Allah? Bukan cuma untuk menghukum. Di situ disebut la'allakum yarji'un ya. Agar orang-orang itu sadar dan kemudian kembali kepada Allah. Nah, itu kan apanya. Jadi itu bukan untuk cuman menghukum ya. Itu sebagai peringatan. Nah, hukuman sekaligus peringatan agar kita kembali kepada Allah. Nah, tapi kita lihat sekarang ini ya, ya bagaimana, karena memang dia pemerintahannya bersistem sekuler, mereka tetap akan mempertahankan sistem itu ya, walaupun tiap hari gempa bumi ya mereka akan terus mempertahankan itu ya. Jadi di sini perlunya kita sebagai umat Islam itu memikirkan ini permasalahan besar ya, permasalahan besar, karena kalau dia tadi itu kemaksiatan, kemungkaran itu dia sudah terlihat di mana-mana. Sesoleh apapun orang itu dia akan ikut kena ya. Kalau dia musibah ajab dari Allah itu turun ya, dia tidak milih-milih itu kan, milih-milih pukul rata ya. Nah, kenapa yang soleh ini dia kena juga? Karena dia ikut membiarkan gitu kan, diam dia dengan adanya kemaksiatan dan segala macam itu, diam dia. Nah, sehingga dia pun dianggap sebagai pihak yang gara-gara diamnya dia itu membuat kemaksiatan, kemungkaran itu terus berlanjut. Nah, itu penyebabnya ya. Itu mungkin ya. Saudara pemirsa Kifas Channel rahimakumullah, ternyata muhasabah itu tidak cukup muhasabah hanya secara individu saja. Kita harus memikirkan juga secara kolektif, muhasabah secara kolektif, kondisi umat, kondisi negeri saat ini. Kalau kita melihat kemungkaran seperti yang dijelaskan oleh Al-Ustaz tadi, kita lihat penyebabnya apa. Apakah kita memang terikat dengan aturan Allah atau kita mengikuti aturan yang di luar dari Islam? Itulah. Tentu Islam ini punya solusi. Nah, ini kita akan tanyakan kepada Al-Ustaz kita. Bagaimana kira-kira Ustaz solusi dalam Islam terkait semua penyebab yang telah kita muhasabahi di akhir tahun ini, Ustaz? Ya. Ya itu ya. Jadi kita sudah lihat tadi tiga permasalahan yang memunculkan ini. Tapi tiga permasalahan itu bermula dari cuma satu sebenarnya. Diterapkannya sistem yang bukan berasal dari Islam. Nah, itu penyebabnya. Nah, yang dua-tiganya itu ya gara-gara ini. Kalau ini tidak ada, yang dua-tiga itu tidak akan muncul ya. Tentang adanya upaya menjelek-jelekkan Islam dan segala macam, tidak akan muncul kalau ini tidak ada. Jadi dia faktor utamanya itu adalah diterapkannya sebuah sistem yang bukan berasal dari Islam. Terjadi efek domino tadi. Nah, itulah kemudian ini sumber masalah ya. Sumber masalah. Nah, itu dia akan memunculkan tadi seperti Ustaz Anas bilang tadi, dia efek domino ya. Kalau begini dia ada istilahnya sebab dan akibat itu kan, sebab dan akibat. Hukum kausalitas kalau disebutkan itu kan, ya sebab dan akibat. Jadi kalau ada begini ya pasti akan begini. Makanya kemudian kita lihat itu dia solusi bagi negeri itu adalah kembali kepada Islam ya, kembali pada Islam. Dan ini dia ini merupakan istilahnya penjelasan yang tidak bisa kita sampaikan dalam satu pertemuan tentunya, itu bagaimana Islam itu ya. Nah, nanti mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti kita bahas satu persatu ya, bagaimana Islam itu menyelesaikan permasalahan-permasalahan ya.
Karena Islam itu dia disebut Islam itu al-Islamu yaqlu wa la yuqla alaih. Ya. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Ya. Nah, itu dia dari segi, bukan cuma dari segi agama Islam lebih tinggi dari agama Nasrani atau apa, bukan saja itu ya. Islam itu secara aturan kehidupan pasti lebih tinggi dari aturan-aturan apapun. Jadi ketika kita kemudian justru meninggalkan Islam, mengambil aturan-aturan, apapun namanya aturan itu, aturan kehidupan itu berarti kita turun, ya, turun dari sesuatu yang tinggi, sesuatu yang mulia menjadi sesuatu yang rendah dan buruk, ya, kondisi kita. Inilah kondisi kita saat ini. Jadi solusi untuk ini adalah tidak lain adalah kita berupaya agar kembali kepada Islam, ya, pada sistem Islam, dan kita tinggalkan tadi penyebab utama tadi, ya, sekularisme itu. Karena itu dia sekularisme itu dia kan buatan manusia, ya. Jadi tidak ada ketaatan kita kepada buatan manusia. Kalau dia ada sesuatu yang sama konteks, ya, ada konteks, ya, pokoknya aturan kehidupan itu kita sudah punya dari Islam. Kemudian kita ada lagi buatan manusia, itu tentunya buatan manusia itu harus kita singkirkan, ya. Tinggalkan, singkirkan, jangan usah dipikirkan ada itu kan. Kita harus ini, ya. Nah Islam itu yang membuat umat Islam itu dulu, makanya dulu kan Arab Saudi itu kan dia terkenal dengan wilayah yang paling apa istilahnya itu, ya, tertinggal. Ya, tertinggal dan penuh kejahiliahan dan segala macam, ya. Nggak dipandang di peradaban, ya. Ya, bahkan ada peradaban besar Persia di timur dan Romawi di barat. Nggak ada keinginan mereka untuk menguasai wilayah Arab, ya, tanah Arab itu kan. Nah mereka kan nggak ada gunanya gitu kan. Orangnya itu sudah terbelakang, bodoh semacam itu kan. Tapi kemudian ketika Islam datang, ya, masyarakat yang itu tadi berubah menjadi masyarakat yang tinggi, ya, tinggi. Bahkan kemudian membuat Barat itu terpesona gitu kan, menjadi mercusuar saat itu, di mana ilmuwan-ilmuwan dari dunia Islam itu jauh lebih maju dibandingkan mereka, ya. Begitu juga Persia itu sudah takluk di dalam abad Islam. Nah itu, jadi di sini, jadi kemudian ketika sebagai konsekuensi dari ini tadi, ketika kita tetap mempertahankan sistem ini, ya, maka kondisi keburukan yang diakibatkan langsung oleh sistem ini tetap akan ada, ya. Bagaimana mungkin hilang dia kalau tetap itu dia banyak kan yang dibawakannya seperti anekdot itu tentang mobil, ya, mobil rongsok itu kan. Ya, bagaimanapun dia jagonya, sopirnya, apanya, ya, mobil itu dia kapasitasnya cuma bisa begitu. Dia tidak akan bisa umpamanya dia lebih dari 40 km per jam gitu kan. Dan itu pun mungkin nanti dalam 1 jam dia udah panas mesinnya, dia harus berhenti, dia segala macam itu bannya bocor. Mestinya ganti mobil. Nah, mestinya dia kalau memang permasalahannya di mobil yang tidak bisa lagi untuk meningkatkan kemampuannya, kita harus mengganti mobil itu dengan mobil yang lebih tinggi kan kemampuannya itu. Jadi Islam itu yang paling tinggi tadi. Begitu dengan ini sistem, ya. Iya, sistemnya. Jadi itu. Jadi dia solusi bagi permasalahan ini adalah kembali kepada Islam. Seperti tadi itu la'allahum yarji'un, ya. Ini semua kita harus melihat muhasabah kita ini, kita melihat seluruh keburukan ini, seluruh bencana-bencana yang datang ini, itu hanya satu kesimpulan yang harus kita ambil dari situ. Itu semua sebagai pemacu kita agar kita kembali kepada Islam, karena tanpa itu ya nggak ada ceritanya. Makanya kita lihat sekarang ini pemerintah gitu kan, dengan segala kondisi yang buruk sekarang ini kan, mereka itu tidak bisa, tidak kita lihat mereka itu menyampaikan solusi. Ya, mereka berjalan apa adanya aja. Ada kejadian begini, kita bikin begini. Tidak ada solusi bagaimana agar kita keluar. Dan ini bukan terjadi anomali di negeri kita saja, ya. Di seluruh dunia, ya, Amerika itu kita lihat dia dari segi ininya cukup negara maju gitu kan, negara maju dan ini. Tapi di sana itu kesulitan ekonomi itu luar biasa, gitu kan. Jumlah pengangguran, jumlah orang-orang yang homeless gitu ya, tidak punya rumah. Nah,
gelandangan itu terus meningkat di sana. Nah, jadi itu semua karena dia bukan anomali, tidak terjadi pada satu negeri, tapi di seluruh negeri-negeri yang bersistem sama, berarti dia jelas bahwa permasalahan itu munculnya dari sistemnya itu ya. Kecuali kalau dia hanya terjadi di satu negeri gitu kan, nah, mungkin ada masalah ini tentang ininya. Di sana di tempat lain nggak gitu kok gitu kan, kenapa di sini begini ya. Tapi ini dia merata ya. Nah, kita lihat di Eropa pun sekarang itu lagi krisis ya, krisis mereka, krisis energi dan lain-lain sebagainya. Itu mungkin yang ini. Ya, saudara pemirsa Kipas Channel rahimakumullah. Itu penjelasan dari Ustadz, ada solusi dari Islam, kita meninggalkan sistem yang buruk tadi kepada sistem yang lebih baik, yaitu sistem Islam. Nah, di sini ada sistem Islam ini, mungkin kita perlu penjelasan yang lebih lanjut. Jangan lupa kepada saudara-saudara boleh bertanya di komentar nanti, atau tidak nanti kita sambung videonya dengan komentar saudara-saudara pemirsa rahimakumullah. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar ini kita konten dakwah kita berkembang, karena menunjukkan suatu kebaikan kita mendapat pahala kebaikan yang sama bagi orang yang menunjukkan tadi. Jadi Ustaz itu, terima kasih Ustaz. Ya, sebelum kita tutup nih pertemuan kita ini, kita tadi udah membahas dari muhasabah sampai dengan muhasabah kolektif. Penyebab kita saat ini kita muhasabah emang buruk Ustaz. Kita melihat emang buruk. Lihat buruk, kita muhasabah, kita tahu penyebabnya, kita tahu solusinya. Mungkin ada closing statement dari Ustaz. Ya. Ya, alhamdulillah tadi itu kira-kira yang mudah-mudahan bisa dipahami ya, nah, yang kita sampaikan tadi ya. Kalaupun ada mungkin yang masih mengganjal, kita tulis di komentar. Like and subscribe, share di komentar ya. Insya Allah nanti kalau dia ada situ komentar yang umpamanya meminta penjelasan atau pertanyaan-pertanyaan, insya Allah nanti kalau dia itu pertanyaan yang kita anggap pantas untuk kita tanggapi, nah, kita akan buat sendiri video tanya jawab ya. Nah, itu tentang masalah tersebut ya. Jadi silakan siapa saja silakan memberikan komentar ya, komentar berupa pertanyaan atau tanggapan-tanggapan tentang konten kita di kali ini ya. Nah, kemudian itu kepada pemirsa ya, kita itu sebagai seorang muslim ya tetap ya tidak bisa kita itu sebagai seorang muslim kita menyandarkan atau berserah diri kita kepada sistem yang bukan berasal dari Islam ya. Karena itu bukan bentuk dari seorang muslim. Nah, muslim itu kan dia makna dari muslim Islam itu dia berserah diri. Tapi berserah diri itu adalah kepada Allah ya, bukan kepada yang lain. Jadi yang disebut berserah diri kepada Allah itu adalah dia total gitu kan, total. Tidak cuma kita berserah diri kepada Allah dalam hal rezeki ya, tidak cuma berserah diri kepada Allah dalam hal jodoh gitu kan. Dia semua ya, semua kita ya. Dalam artian itu ketika kita total berserah diri kepada Allah, itu artinya itu kita harus hidup diatur dengan aturan Allah ya. Jadi itu ya. Itu mungkin closing statement saya untuk penggugah bagi kita ya, agar bisa kita keluar dari keburukan-keburukan sekarang ini. Nah, itu mungkin dari saya. Kalau ada ucapan-ucapan yang kurang pas ya, kepada Allah saya mohon ampun, pada kita semua mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Ya, dengan berakhirnya closing statement dari Ustaz tadi, maka konten kita saat ini kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah, dan semoga apa yang disajikan oleh Ustaz tadi, pertanyaan yang kita pertanyakan, semoga kita dapat memahami dan menambah wawasan kita dan lebih menyadarkan kita nanti ya, dengan solusi-solusi tadi. Kita yakin bahwa Islamlah yang benar-benar solusi terbaik dari sistem saat ini. Itulah muhasabah kita di akhir tahun ini. Semoga tahun ke depan Islam makin berjaya, sistem Islam tegak dengan setegak-tegaknya. Allah segerakan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.